Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat anak-anakku sekalian. Selamat datang pada pelajaran akuntansi KD Persamaan Akuntansi pada bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita sedang membahas persamaan dasar akuntansi melalui pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada usaha fotokopi bolak-balik milik Ibu Eli selama bulan Agustus 2019. Setelah penyelesaian persamaan akuntansi, kita akan menyusun laporan keuangan yang akan kita bahas pada bagian kedua berikut ini. Nah, sekarang persamaan akuntansinya sudah selesai. Dari sini kita nanti akan menyusun laporan keuangan yang diperlukan. Biasanya laporan keuangan itu ada 3. Pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi ini diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Apabila pendapatannya lebih besar dari beban, maka akan diperoleh laba. Dan apabila pendapatannya lebih kecil dari beban, maka dapatlah rugi. Itu untuk laporan keuangan yang pertama. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah laporan untuk menyajikan perubahan dari modal awal ke modal akhir, yang 1 ke yang 2. Unsur-unsurnya seperti di awal kali kita bicara tentang persamaan akuntansi, yaitu hal-hal yang mempengaruhi modal awal, yaitu investasi, pendapatan, beban, kemudian prefer. Nah, pendapatan dan beban ini sudah disajikan pada laporan laba rugi. Ini akan dapat laba atau rugi. Apabila laba, maka akan menambah modal. Apabila dapat rugi, maka akan mengurangi modal. Kemudian baru unsur yang berikutnya adalah prefer jika ada. Nah, prefer ini akan mengurangi modal. Kemudian laporan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan neraca ini nanti kita akan bentuk kontrol, yang di sebelah kiri semua akun-akun harta, yang di sebelah kanan adalah semua akun hutang dan modal. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan praktikkan bagaimana cara membuat laporannya. Di sini Ibu sudah siapkan formatnya. Untuk laporan laba rugi, semua laporan itu harus ada kepala atau judul laporannya terdiri atas nama perusahaan, kemudian nama laporan, dan yang berikutnya adalah kapan laporan tersebut disajikan. Yang pertama adalah tentang laporan laba dan rugi. Karena ini adalah perusahaan jasa, maka kita akan membandingkan antara besarnya pendapatan dengan beban. Data yang kita ambil adalah data dari persamaan akuntansi di kolom keterangan. Itu sebabnya Ibu selalu bilang di keterangan itu munculkan nama-nama akun yang berkaitan dengan modal saja. Sekarang kita lihat pendapatan jasa. Pendapatan jasa usahanya Ibu Eli ini berapa? Kita lihat pada kolom keterangannya, pendapatan jasa kita ada 2. Berarti kedua-duanya kita kumpulkan, dijumlahkan. 4 juta ditambah 3 juta berarti 7 juta. Tuliskan di sini 7 juta rupiah. Kemudian munculkan beban usaha apa saja. Kita lihat di kolom keterangannya, beban yang muncul adalah pertama beban listrik dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada beban gaji sejumlah 2 juta rupiah. Kalau beban pikiran dan beban hidup gak usah dihitung ya, gak usah dimasukkan ke situ, itu pikiran kita sendiri, beban kita sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan beban listrik dan gaji ini kita jumlahkan menjadi 3 juta rupiah. Maka karena pendapatannya lebih besar dari beban, maka kita dapat laba sebesar 4 juta rupiah. Nah, biasakan setelah selesai kita menghitung dalam sebuah laporan itu, kita buatkan garis penutupnya. Oke,
Ini adalah langkah pertama untuk membuat laporan laba rugi. Yang kedua adalah membuat laporan perubahan modal. Ini urutannya harus seperti ini. Dalam laporan perubahan modal juga kepala judulnya juga sama dengan laporan laba rugi, hanya berbeda di baris yang keduanya. Tadi laporan laba rugi, sekarang laporan perubahan modal. Terdiri atas modal awal. Modal awal itu diperoleh dari modal ketika Ibu Eli memulai usaha berupa modal sebesar 95 juta rupiah. Kemudian hasil dari laporan laba rugi tadi kita mendapatkan laba 4 juta, masukkan di sini 4 juta rupiah. Nah, apabila di dalam soal atau ketentuan dari persamaan akuntansi ada prefer, di sini ada prefer 500.000, masukkan ke sini sebagai unsur yang mempengaruhi modal awal. Sesuai dengan sifatnya bahwa laba itu menambah modal, prefer itu mengurangi modal. Lebih besar penambahan daripada pengurangan modalnya sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, angka inilah yang akan mengubah modal awal menjadi modal akhir, sehingga sekarang modal akhirnya menjadi rupanya habis ya. Lanjut. 98.500.000 rupiah. Ini modal akhir. Oke, baik. Yang terakhir adalah menyusun laporan neraca. Perhatikan kepalanya, judul dari laporannya sama, hanya di tengah baris kedua laporan neraca, dan perhatikan untuk baris ketiga per 31 Agustus bukan periode. Karena khusus neraca kita akan menyusun menyajikan harta hutang modal pada tanggal tertentu. Baik, ini neraca dalam bentuk skontrol namanya, sebelah menyebelah. Kali ini saya akan tuliskan dalam ribuan rupiah supaya lebih kelihatan jelas angkanya. Nah, dari manakah angka-angka yang nanti akan kita masukkan dalam neraca? Yaitu dari persamaan akuntansi. Di atas ini adalah nama akun-akunnya yang nanti akan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Nanti angkanya diambil dari bawah. Oke, sekarang kita lihat. Kas, berarti dalam persamaan akuntansinya, kasnya sebesar 10.500.000 rupiah. Kemudian perlengkapan 2.500.000 rupiah. Piutang 1 juta rupiah, maka harta lancarnya menjadi 14 juta rupiah. Kemudian dalam persamaan akuntansi ada harta tetap berupa peralatan sebesar 85 juta rupiah. Hanya satu dan belum ada akumulasi penyusutan, maka jumlah harta tetap 85 juta rupiah. Lalu harta lancar dan harta tetap ini kita jumlahkan. 99 juta rupiah di sisi sebelah kiri atau aktiva. Yang di sisi sebelah kanan atau pasifa terdiri atas hutang lancar. Kebetulan dalam soal kita hanya ada satu, yaitu hutang sebesar 500.000 rupiah. Ya, karena dalam ribuan rupiah berarti 500. Kemudian modal ini bisa diambil dari persamaan akuntansi ini. Kalau berdasarkan data persamaan akuntansi. Tapi kalau kamu membuatkannya dari sisi pembuatan laporan keuangan, kamu bisa ambil dari laporan perubahan modal. Modalnya 98.500.000 rupiah. Ini kita jumlahkan, maka dapat angka 99 juta rupiah, dan perhatikan angkanya sama. Nama neraca berarti seimbang dan sama, dan perhatikan sejajar. Nah, demikianlah anak-anak penyelesaian praktek penyusunan persamaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini
dapat dipahami dan bermanfaat.